Merah putih berkibar, simbol bangsa besar, kebanggaan di hati, Pancasila sakti. Di setiap darah mengalir cinta tanah air, semua bersatu padu agar bangsa maju. Satu nusa, satu bangsa, Indonesia pusaka. Demi bangsa dan negara, Gema Pancasila. Demi keagungan semesta, selamat datang di kanal seri Kejeniusan Nusantara. Video ini hadir untuk berbagi kecerdasan tentang arsitektur mental kolonial. Ada yang belum dituntaskan dari ikrar proklamasi. Ada yang masih bercokol kuat pasca dentum kemerdekaan. Ada yang membabi buta setelah 78 tahun kita bernegara Pancasila. Apakah itu? Mental kolonial. Ia ada di mana saja. Ia membatu bersama manusia Indonesia. Bahkan saat bertriliun detik para patriot hibahkan waktunya untuk merumuskan antitesanya. Ya, saat bermiliar menit aku wakafkan kejeniusanku untuk menuliskan teorema psikohermeneutika. Saat berjuta jam aku hadiahkan tulisan, riset, dan buku-buku tentang mental konstitusional dan ekopol Pancasila. Tetapi yang kuterima adalah balasan berupa keacuhan pembaca, kecongkakan warga negara Indonesia, serta kebencian dari elitenya. Tuan-puan yang terhormat, kini kuberikan jiwa ragaku buat kalian. Tetapi kalian memilih tuli, buta, dan budek juga. Maka, kepariaan ini harus diakhiri. Merdeka atau mati, menang atau bayi kembali. Itulah takdirnya. Ya, sampai hari ini, menurut riset yang kami lakukan, ditemukan ada 35 mental kolonial sebagai penghambat kemajuan Indonesia. Tetapi dari 35 mental tersebut, ada 5 besar yang akan kita bahas. Pertama, mental inlander, yaitu sikap takut, memuja, takjub, dan minder terhadap bangsa asing. Inilah induk dari mentalitas kolonial yang menjangkiti hampir semua elit kita. Sikap inilah yang membuat kita sering berpihak ke asing daripada warga sendiri. Berbagai tindakan pejabat pemerintah kita yang lebih memihak penjajah dan orang luar tergambar jelas di mana saja. Kedua, mental instan. Akibat langsung dari inlanderisme ini, manusia Indonesia mengembangkan kelakuan instan. Yang penting hasil, sambil melupakan proses. Impor dalam segala hal, menyontek, pergi ke dukun, korupsi, nyogok, dan money politik adalah bukti tak terbantahkan menjamurnya karakter instan. Bahkan, makanan terlaris di Republik Indonesia juga bernama instan, mie instan, dan lain-lain. Keempat, mental melupa. Tentu saja, siapapun yang punya tingkah dendam akan lupa. Proses melupa ini khas warga negara postkolonial. Karena itu, problem negara-negara postkolonial adalah membariskan ingatan melawan lupa. Warga negara postkolonial mengidap ingatan pendek dan menjadi kawanan yang menjejer luka dan lupa. Sebelum berkuasa, ia berjanji apa saja. Begitu berkuasa, ia bekerja melupakan janji-janjinya. Kelima, mental miopik atau rabun. Ia tak mampu melihat sejarah masa lalu dan strategi masa depan. Yang ada dalam pikirannya, kalau bisa diperlambat, kenapa dipercepat? Kalau bisa impor, kenapa harus berproduksi? Karena rabun, ia tak kuat iman. Sebab, iman adalah soal yang jauh di akhirat. Karena rabun, ia tak takut dosa. Sebab, dosa adalah soal eskatologis. Ciri utama rabun adalah tak menerima perdebatan-perdebatan sehat, jadi fundamentalis dalam segala hal.
Mendapati 5 mental kolonial ini dan menghancurkannya kini menjadi tugas kita bersama. Begitulah, siang malam kita harus selalu mencarinya. Karena Allah membagi-bagi rezeki buat hambanya antara subuh dan terbitnya matahari, demi lahirnya mental petarung. Saat lengah dan sakit, kita harus selalu menyebut namanya. Karena Allah menunggu doa para hamba yang mencari cinta sepanjang usia, demi lahirnya mental bijaksana. Dan saat berkuasa atau menang, kita harus selalu meyakinkan diri untuk bersujud menangis. Karena Allah menyusun nasib hambanya antara kebahagiaan dan kesusahan, demi lahirnya mental juara. Arsitektur Mental Kolonial oleh Yudhye Haryono. Sampai jumpa di seri Kejeniusan Nusantara berikutnya. Salam Indonesia. Untuk Ibu Pertiwi, Bhinneka Tunggal Ika, itulah semboyannya. Berpegangan erat kita, jaga